Salam saudaraku, berjumpa kembali bersama dengan saya di channel ini. Bagaimana kabar kita semua? Kiranya kabar kita selalu diberkati oleh Tuhan dan baik-baik saja. Amin. Saudara, video kali ini saya mau bagikan bagi kita video cuplikan bagaimana baru-baru ini viral di sosial media seorang ketua FPI sekaligus ASN, yang mana di videonya itu dia berteriak-teriak akan mengirimkan katanya 1.000 pasukan untuk berperang melawan orang-orang Kristen yang mendirikan yaitu sekolah Kristen Gamaliel yang ada di Parepare. Dan berikut video akan kita tonton seperti apa tanggapan seorang Habib Kribo. Kita simak cuplikan berikut ini. Ada kejadian ini intoleransi, dan saya pikir bukan intoleransi aja, ini sudah mengarah kepada mengajak kepada keributan. Itu terjadi di Sulawesi Selatan tuh, di Parepare itu. Ada salah satu yang mengklaim sebagai ketua FPI, dia menolak sekolah Kristen di sana dengan mengeluarkan statement yang berbahaya ini. Mestinya sudah harus disikapin di negeri ini. Dia mengatakan bahwasanya apa? Kita jadikan Poso ini Parepare. Jadi dia ingin membawa konflik di Poso itu ke Parepare. Hanya karena apa? Dia menolak ada sekolah Kristen Gelair. Dia mengatakan apa? Kita perang saja. Saya yang pimpin perangnya. Kita lihat siapa yang menang. Ucap Fahri yang tadi salah satu ketua FPI di Parepare. Saya ketua FPI, saya cukup menelpon 10 nomor, 1.000 laskar akan turun di sini untuk perang. Kita jadikan Poso ini kota Parepare. Kita perang saja. Tentukan saja kapan dan di mana perangnya. Saya yang akan pimpin perangnya. Kita lihat siapa menang. Ya, kita jadikan Poso ini Parepare. Apa? Saya ini ketua FPI di sini. Saya cukup menelpon 10 nomor, 1.000 laskar akan turun di sini. Laskar akan turun di sini 1.000. Dengan hanya menelpon 10 nomor. Tidak jadi diperintah. Ya, nah sekarang apa perintah Allah Subhanahu Wa Taala ketika terjadi perang dengan orang macam ini? Dengan baik-baik catat ini. Belum tentu ada ustaz yang berani ungkap ini di hadapan bapak-bapak dan ibu sekalian. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Muhammad ayat 4. فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ. Apa sih masalahnya kok harus begini lagi? Kita ini kan bangsa Indonesia semuanya kan, sesama warga negara Indonesia. Hanya ingin mendirikan sekolahan aja kok segitunya harus perang. Emang ada apa sih di sekolah? Saya melihat di Jakarta itu tidak ada masalah. Banyak sekolahan Kristen juga, dan banyak yang sekolah di situ juga orang Islam. Tidak perlu dipermasalahkan. Dan tapi saya minta ini, saya nggak bisa toleran, saya nggak bisa kompromi dengan ini yang mengklaim salah satu ketua FPI ini. Emang yang kerok ini berbahaya nih statement itu. Memprovokasi, ingin membawa Poso ke Parepare. Ini kan cuma arogansi agama aja. Dia merasa di daerahnya itu mayoritas Islam, dia ingin bertindak segala sesuatu yang dia nggak berpikir. Itu merusak NKRI dan menantang hukum di Indonesia ini. Dan akan menggugat Pancasila. Pancasila itu menaungi semua warga negara dengan keadilan yang sama. Tidak ada yang seorang Muslim yang mayoritas lebih kuat daripada seorang Kristen atau minoritas. Nah, kenapa dia ingin buat sekolahan? Anda nggak perlu dengan reaksi ingin perang apa, ini bukan zamannya lagi. Jangan Anda giring orang ini untuk bertumpah darah orang awam. Betul kata Ali bin Abi Thalib itu, jika Anda ingin menghancurkan sebuah agama, giringlah orang-orang bodoh dalam membela agama tersebut. Lah ini yang sudah sering diperankan beberapa tokoh agama ini. Saya jujur aja, saya juga sudah nggak nyaman nih di negeri ini ada ormas-ormas agama yang mengedepankan apa? Kekuatan. Seperti front, barikade atau apa. Ini negara berdaulat. Negara sudah ada hukumnya, sudah ada aparatnya. Kalau negeri ini terus dibiarkan oleh ormas-ormas begini, akan hancur di negeri ini. Bagaimana kalau besok ada kelompok kaum Kristen yang di situ dia mayoritas, dia akan membuat apa ya, front pembela Kristen. Apakah Anda terima kalau ada orang Muslim itu juga diintimidasi? Kan tidak benar kan? Seharusnya yang mayoritas ini memberi petunjuk. Kaget saya tuh, berani benar tuh orang ngeluarin statement, ingin menjadikan Poso itu Parepare. Anda tahu di Poso banyak orang yang nggak bersalah, yang merenggut nyawa mati hanya karena orang segelintir orang fanatik bodoh. Akhirnya apa? Kehancuran, kerugian. Siapa yang rugi? Ya bangsa kita sendiri, negeri kita sendiri tuh. Besar itu biaya yang harus dikeluarkan untuk mengembalikan Poso tuh yang saat ini saya lihat sudah cukup bagus. Saya kagum sama orang Poso juga. Apa ya? Seperti tidak punya masalah lagi. Juga dengan kejadian di Ambon, saya bersyukur seperti nggak ada. Jadi saya pikir bangsa ini masih baik. Tolonglah jangan digiring. Dan saya minta kepada aparat pemerintah ini, kepolisian, orang-orang begini jangan dikasih tempat. Saya tidak setuju sekalipun cuma hanya dalam pikiran atau statement ini, anggap aja dia pembunuh. Kenapa? Kalau nggak diperlakukan begitu, ini jangan sampai nanti kita sudah terjadi keributan, baru ada ribut semuanya. Ada apa? Yang kena masyarakat awam ini. Sedih loh saya lihat kejadian semua di Poso apapun. Karena di Islam itu juga sangat menghargai nyawa seseorang. Sampai dalam syarat surat Al-Maidah 32 dikatakan apa? Barang siapa yang membunuh seseorang, yang orang itu tidak hendak membunuh, itu sama aja membunuh seluruh manusia. Lah ini orang buat sekolahan, masa mau dibunuh, mau diposokkan? Ini apa? Agama ini apa? Bagi saya tuh kalau agama itu apa?
memisahkan dengan orang lain, lebih baik saya nggak beragama. Karena Tuhan menurunkan agama itu apa? Untuk menyatukan manusia. Perbedaan dalam agama itu tidak harus kita permusuhan. Dan perbedaan ini Tuhan yang mau. Bukan manusia yang mau. Kenapa? Disuruh dipinta dalam surat Al-Maidah 48 supaya berlomba-lomba dalam kebaikan. Ada rahasia Tuhan di situ. Janganlah Anda memprovokasi. Ini jangan ditolerir, saya minta nih, kepolisian semuanya. Dan saya mungkin berharap pemerintah yang tegas lah nanti, mungkin di era Prabowo. Hentikan nih semua ormas yang mengatasnamakan agama, tapi apa? Mengklaim atas nama Islam. Loh, Anda bisa mengklaim atas nama Islam itu izin dari siapa? Emang Anda sudah mewakili Islam yang sebenarnya, Islamnya Tuhan? Tidak. Janganlah suka mengklaim atas nama Islam. Yang punya mengklaim atas nama Islam hanya Rasulullah. Kenapa? Islam aja sudah terpecah banyak aliran. Saya belum bisa mengklaim atas nama Islam. Jadi nggak perlulah Anda mau teriak-teriak jihad atas nama Islam. Islam Anda mungkin masih tersesat. Bisa jadi apa? Anda bukan mati syahid, mati sangin. Kenapa? Anda bertindak atas nama Islam, tapi apa? Dengan perilaku pandangan yang sesat menurut Islam. Itu yang kejadian tuh yang di aula bicara saya api-api ingin mengajak kepada pembunuhan. Agama apa ini? Biarkan seorang non-muslim yang buat sekolah. Sekolah itu nggak merusak. Biarin aja. Sekolah itu nggak ada masalah. Mendidik orang, nggak merusak orang. Kalau Anda merasa, ini takut kristenisasi, kok sekerdil itu Anda beragama? Kalau emang agama itu gara-gara ada sekolah terus Anda berubah Kristen, ya saya meragukan keimanan Anda. Apa sih iman gitu ecek-ecek? Sudahlah, kita ini semua beriman, tuh kita beragama. Seperti saya, karena saya lahir dari kelompok orang Islam, ya saya Islam. Itu pun juga yang lain dengan Kristen, dia Kristen. Jadi kita ini beragama ini cuma karena warisan orang tua. Dibumbuin fanatik aja, dan nggak akan mudah orang mau berubah-berubah begitu. Nggak perlu Anda takut. Ini negeri sudah baik, sudah tenang, bermartabat. Jangan lagi ada provokasi-provokasi menggunakan atas nama Islam, tapi apa? Ingin menggunakan aktif fisik sendiri. Kok enak? Emang negeri barbar apa nih? Andaikan tuh FPI itu representasi Islam, saya nggak beragama Islam. Karena nggak ada agama menakutkan begitu. Dengan gerombolan demo kayak ini baru sekolah aja ingin membuat poso. Ini bahaya. Saya nggak mau di negeri ini ada seorang punya pemikiran begitu. Ini harus ditangkap. Anggap dia itu sebagai pembunuh. Karena berbahaya itu. Itu pernah ada di era Nabi Muhammad kalau nggak salah. Siapa nama satu sahabat yang kerjaannya setiap hari mengeluarkan isu ingin memecah belah, dilawan, dikisas. Kenapa? Jangan sampai kita mengambil tindakan sudah terjadi, kita cuma bisa nonton seperti yang terjadi di Poso, di Ambon atau apa. Kita cuma bisa menonton sedih aja. Sesama bangsa saling membunuh. Ini apa? Urusannya apa? Kenapa kita tidak semua bangsa ini bersatu membangun negeri ini? Apa kita di situ akan dari sekolah Kristen ingin membuat sekolahan? Harusnya Anda bersyukur. Siapa tahu besok di wilayah Anda tuh ada yang jadi orang benar. Gak ada masalah. Sekolahan apapun gak ada masalah. Saya kepingin itu kalau ada organ-organ itu yang tidak mengklaim atas nama Islam. Contoh, Banser, Ansor. Sekalipun iya di bawah naungan NU, tapi dia sikapnya dia bukan mengklaim, tidak pernah tindakan dia apa? Atas nama Islam. Anda pernah dengar Banser atau Ansor membela keributan atas nama Islam? Enggak. Di Ambon tidak pernah dia ikut campur, sekalipun konflik itu berbau agama. Karena Banser dan Ansor itu didirikan atas nama nasional, NKRI. Bukan atas nama agama, sekalipun itu bawah NU. Ini gerombolan-gerombolan kecil ini yang kadang-kadang buat ribut, mengklaim itu penista agama. Hentikanlah negeri ini. Dulu saya nggak pernah dengar ada penista agama. Ini aja terakhir nih. Yang ini kejadian lagi di Parepare. Di saat Indonesia sudah mulai bebenah, bagus. Saya lihat toleransi sudah di mana-mana bagus. Kok ada dikotorin begini? Emang sih, setiap zaman tuh pasti ada iblisnya. Ada orang buruknya. Tapi jangan terlalu beginilah. Ini iblis ini bahaya ya mungkin. Saya takut orang-orang awam Islam kan ikut-ikut aja. Dianggap dengan cara gitu ini perjuangan Islam. Nggak ada itu. Tidak pernah Nabi itu mendahului provokator mengancam. Makanya dulu, siapa aja itu merasa aman hidup di Mekah dan Madinah. Tidak pernah diganggu Nabi. Sampai ada satu hadis Nabi mengatakan, barang siapa yang menyakiti orang non-muslim yang di wilayah Islam, dia sama saja apa? Menyakiti aku, kata Rasulullah. Dan barang siapa yang menyakiti Allah, dia berarti menyakiti Allah. Itulah akhlak Rasulullah. Bukan yang kemarin yang duduk itu si siapa itu, yang ketua FPI di situ. Pakaian bersorban, tapi kok mengajak orang pembunuhan. Agama apa ini? Biarkan, sudahlah, Pancasila mengakui berapa agama. Kita tidak boleh memandang mereka kafir. Dan tidak pernah dikafirkan oleh Islam. Carikan satu. Kalau ada dalam ayat Al-Quran, satu ayat lah. Mengatakan ajaran Nasrani dan Yahudi itu ajaran kekafiran atau sesat. Saya keluar dari Islam. Kenapa? Nabi Isa itu Yesus juga saya disuruh cintai. Taurat itu Musa juga. Ini kitabullah. Biarin, Tuhan punya mau. Beragama itu untuk mendekat ke Tuhan. Mendekat ke pintu Tuhan. Bukan membatasi pintu Tuhan. Jangan Anda merubah beragama, merubah jadi Tuhan. Oh nggak bisa, ini agama nggak boleh. Enak amat. Emang Parepare itu negeri bapak moyang Anda, wah. Punya hak orang di situ juga Parepare. Berikan mereka punya ketenangan untuk membuat sekolah. Kalau perlu umat Islam membantu, apa sih susahnya? Itu baru keindahan. Yang dinamakan ukhuwah Islamiyah itu bukan hanya untuk Islam aja, untuk semuanya. Karena Islam dalam Al-Quran itu bermakna berserah diri. Siapa saja yang berserah diri kepada Tuhan, itulah dia Islam. Bukan agama Islam aja yang dilakuin. Lah, mari kita jaga itu. Kembali lagi lah. Saya minta di sini jujur aja. Ini saya emosi besar begini. Karena kerja saya tiap saat menjaga toleransi, kok dirusak oleh orang satu Parepare ini? Orang nggak beragama, cuma modal sorban dianggap sudah Islam. Masa sekolahan mau diajak perang?
mau diajak bunuh orang. Ini kan tolol ini. Saya minta kepada aparat pemerintah, ini harus tangkap. Jangan dikasih kompromi lagi nih. Hukum seberat-beratnya. Karena ini berbahaya ini. Aparat pemerintah tidak boleh pilih kasih. Harus dia berkeadilan. Tidak boleh membedakan kalau orang Islam salah, enggak dihukum. Coba kalau ada komunis yang minus, nanti dihukum kenapa? Takut nanti umat Islam ngamuk. Nggak boleh kan, itu nggak adil. Kita harus sama-sama letakkan siapa yang salah. Saya yakin negeri ini kalau punya hukum yang tegas, nggak akan terjadi yang begini-begini. Saya minta pembuktian aja di pemerintah. Tangkap ini orang. Kalau nggak tangkap berarti Bapak tidak melindungi bangsa Indonesia. Itu aja, terima kasih. Nah, itu dia saudara video cuplikan yang baru saja kita simak tadi videonya. Bahwa seorang Habib Kribo pun begitu marah ketika melihat perlakuan dari ketua FPI ini. Bagaimana dia tidak menunjukkan bahwa dia itu adalah Bhinneka Tunggal Ika. Dan dia telah melanggar undang-undang. Yang mana kita tahu bahwa di Indonesia ini sebagai NKRI kita itu berhak beribadah dan juga tentunya berhak menuntut ilmu. Ya tentunya untuk namanya pembangunan yaitu sekolah kekristenan tidak ada seorang pun yang bisa berhak melarangnya. Karena orang-orang Kristen, anak bangsa ini berhak menuntut ilmu. Nah, kita tahu tujuan ketika sekolah ini dibangun, ya pasti tujuannya supaya anak-anak itu bisa berprestasi tinggi dan mereka bisa belajar, ya apapun, apakah itu agama Kristen ataukah agama-agama lain. Nah, inilah yang membuat seorang Habib Kribo begitu menentang, yaitu seorang ketua FPI. Bagaimana kita di Indonesia ini beragam-ragam, yaitu agamanya dan suku dan juga rasnya. Ya seharusnya kita harus bisa hidup berdampingan ya antara agama yang satu dengan agama yang lain. Dan kita sudah mendengar apa yang dikatakan oleh Habib Kribo, kalaulah kita tidak bisa membantu, ya setidaknya jangan kita mengganggu. Ya, kalau kita sebagai mayoritas seharusnya kita itu membantu, menolong, menunjukkan yaitu suatu keteladanan sebagai mayoritas di negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu yang perlu kita lakukan. Kan rasanya enak dan nyaman, kata yaitu Habib Kribo. Nah teman-teman, saya yakin dari awal pertengahan sampai akhir ada yang sudah tangkap pesan yang baik yang disampaikan oleh seorang Habib Kribo. Kita berdoa kiranya ada juga sosok pemimpin seperti beliau ya, yang hatinya begitu baik, hatinya juga penuh damai dan mengajarkan hal-hal yang baik. Kita berdoa muncul orang-orang seperti Habib Kribo ini, sehingga Indonesia ini ada dalam kedamaian dan toleransinya pun satu dengan yang lain semakin kuat, dan sehingga bangsa-bangsa lain boleh melihat dan menilai ternyata Indonesia toleransinya kuat satu dengan sama lain. Jadi video yang saya bagikan, kiranya video ini memberkati dan juga mengedukasi bagi kita semua. Tuhan memberkati kita. Shalom dan sampai jumpa di video selanjutnya.